teman-teman semua, di video gue Rinti Online Sharing kali ini kita mau sama-sama bahas soal ceritanya kita mungkin udah sering banget dengar, tapi kali ini kita mau cek dari POV yang lain ya. Teman-teman pernah nggak dengar cerita tentang anak yang hilang? Biasanya udah sering denger ya, biasanya itu yang di highlight itu adalah si bungsu nih, dimana dia setelah dapat warisan dari ayahnya, dia habis itu pergi, dia foya-foya, terus dia gak balik-balik gitu ya, jadi dia ngehabisin harta si ayahnya itu. Terus baru dia pun balik setelah dia udah kehabisan semuanya. Biasanya gitu ya, kita sering dengar ceritanya. Nah, tapi kali ini kita mau coba ulik dari sisi si sulung, si anak yang ada di dalam rumah. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ayat tadi, Lukas 15 ayat 29. Ini kata-katanya si sulung ya, dia bilang, tapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, di sini konteksnya adalah si bungsunya itu kan pergi nih, dan lama nggak balik-balik. Kekalinya balik memang karena dia udah nggak punya apapun, tapi pas balik itu baru dibuat pesta kan sama si ayahnya. Nah, makanya si sulungnya ini dia protes gitu kan, aku udah bertahun-tahun loh melayani Bapak, aku gak pernah melanggar, aku taat terus, aku di rumah terus, tapi kok ayah gak pernah sih memberikan seekor anak kambing gitu, maksudnya gak dipestain gitu kayak si bungsu gitu. Nah, apa sih yang kita bisa lihat dari ceritanya si sulung ini? Nah, si sulung ini kelihatannya taat gitu ya, dia ada di rumah, gak pernah berontak, ngikut aja gitu sama bapaknya, gak pernah keluar-keluar rumah gitu ya, kayak bungsunya yang gak balik-balik gitu. Kelihatannya taat ada di rumah, tapi ternyata dia hitung-hitungan, dia sebut-sebutin kan, dia udah melayani Bapak, nggak pernah melanggar perintah Bapak, semuanya disebutin tuh, dia hitung-hitungan. Dan dia ternyata fokusnya sama pekerjaannya, dia fokus dengan apa yang sudah dia lakukan, bukan hubungan sama bapaknya. Tuh, itu yang kita bisa highlighting dari si sulung ini. Nah, apa sih yang bisa kita tangkap? Ternyata si sulung ini itu adalah gambaran orang-orang yang tubuhnya ada di gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, maksudnya gimana tuh? Kalau sulung kan dia badannya ada nih di dalam rumah gitu, ada bersama-sama dengan Bapak, tapi dia nggak benar-benar deket sama bapaknya gitu. Dia malah protes gitu ke saat adiknya itu dibikinin pesta. Dia malah hitung-hitungan, fokus cuma sama pekerjaan yang dia udah lakukan gitu. Tapi apakah dia benar-benar deket sama Bapak gitu sampai dia malah hitung-hitungan soal hal-hal yang udah dia lakukan begitu? Nah, itu ternyata adalah gambaran orang-orang yang ada di gereja tapi hatinya jangan-jangan jauh nih dari Tuhan. Mungkin hari Minggu datang ke gereja, tiap minggu selalu ibadah, selalu datang ke komsel, selalu pelayanan mungkin tiap minggu. Tapi di luar itu apakah dia benar-benar deket hatinya sama Bapak? Nah, itu yang harus kita cek ya gitu. Terus habis itu kita lihat ya respon si ayahnya. Dan ada di ayat 31 katanya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, di sini maksudnya ayahnya adalah sulungnya itu tuh punya semuanya loh gitu. Kenapa kamu iri sama si bungsu? Si bungsu ini kan udah lama nggak di rumah nih, jadi sekalinya balik dipestain. Kenapa kamu harus iri dengan si bungsu gitu? Karena selama ini kan yang ayah punya itu kamu juga punya gitu. Ibaratnya katakanlah dia iri nih, kok bungsu dikasih makan makanan enak sih, dipestain sih gitu. Tapi dia setiap hari juga udah makanan enak gitu. Kenapa dia harus iri dengan si bungsu yang baru balik dapat makanan enak? Setiap hari tuh dia udah makan enak dan udah hidup bersama dengan bapaknya. Apapun yang si ayahnya punya itu dia juga punya loh si sulung ini gitu. Nah, kita bisa lihat ternyata si sulung itu sebenarnya punya semuanya, tapi dia tuh gak bisa nikmatin itu gitu. Nah, kalau kita kaitin lagi sama yang tadi tuh, bisa jadi itu adalah orang-orang yang sebenarnya bisa dapetin kasihnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, bisa dapetin berkatnya Tuhan, tapi seringkali dia nggak menikmati hal itu gitu karena nggak dekat sama Tuhan, atau pas datang ke Tuhan nggak sungguh-sungguh gitu. Nah, kaitannya sama si orang yang tubuhnya ada di gereja tadi adalah bisa aja nih kita datang ke gereja, kita ibadah, tapi kita nggak benar-benar bisa ngerasain gitu berkatnya Tuhan dan sejahteranya Tuhan karena kita nggak sungguh-sungguh datang. Dan jangan-jangan kita malah protes gitu, kenapa ya orang-orang yang nggak gereja kok kayaknya berkatnya banyak sih, kok kayaknya orang lain lebih enak daripada aku, padahal aku udah sering datang gereja, sering pelayanan, sering komsel gitu. Padahal di saat kita datang ke gereja itu kita udah bisa bawa pulang berkat loh, kita udah bisa bawa pulang sesuatu.
hadiratnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan. Di firman Tuhan kita bisa terima sesuatu, tapi jangan-jangan kita tuh nggak menerima hal itu karena ya kita nggak nikmatin gitu. Kitanya malah mungkin fokus ke hal yang lain. Kita datang cuma sekedar ya udah yang penting datang gitu, tapi nggak sungguh-sungguh punya hati yang mau dengar firman Tuhan, nggak sungguh-sungguh haus akan hadiratnya Tuhan begitu. Nah, jadi bedanya si bungsu sama si sulung ini apa sih? Jadi si bungsu itu dia hilang di luar rumah gitu. Ini kita ibaratkan sebagai orang yang belum kenal Tuhan, dia belum ke gereja, belum ibadah, belum komsel mungkin begitu ya. Nah kalau si sulung, dia walaupun ada di dalam rumah, kita bisa anggap dia hilang di luar rumah gitu. Si sulung ini bisa kita anggap hilang di dalam rumah. Dia rajin ke gereja, dia komsel, dia pelayanan, tapi ya badannya aja gitu yang ada di rumah. Tapi hatinya nggak deket sama Tuhan. Jadi si bungsu sama sulung ini sama-sama hilang gitu. Yang satu hilang di luar rumah, satunya lagi hilang di dalam rumah. Badannya masih ada, tapi nggak benar-benar deket sama si bapaknya gitu. Diibaratkan sebagai orang yang badannya selalu ada di gereja, ada di komsel, ada di pelayanan, tapi badan doang, tapi hatinya nggak dekat sama Tuhan. Nah ini kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita jadi dari salah satu ini gitu, baik si bungsu maupun si sulung gitu. Terutama yang sulung ya, kalau misalnya kita udah sering ke gereja, tapi ternyata kita nggak sungguh-sungguh loh gitu, cuma badannya aja yang ada di gereja gitu. Apapun kalau misalnya kita masih ada dari dua kategori ini, kita harus hati-hati ya, kita balik lagi ke Tuhan. Mau kita hilang di dalam rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan, Tuhan sama-sama rindu loh buat kita datang lagi ke Tuhan. Yuk buat kita yang masih jauh dari Tuhan, dimanapun kita, yuk kita mau sama-sama balik lagi ke Tuhan ya. Tuhan udah rindu banget mau dekat sama kita. Jangan cuman badannya aja gitu. Tuhan tahu kok kalau kita datang badannya, tapi Tuhan tahu kalau misalnya hati kita belum sepenuhnya dekat sama Tuhan. Tuhan gak mentingin absen kita ke gereja, Tuhan gak mentingin seberapa hebat pelayanan kita, Tuhan gak lihat kita seberapa sering ke komsel gitu. Tapi Tuhan mau lihat kita tuh sedekat apa sih sama Tuhan. Di saat kita ibadah, apakah kita sungguh-sungguh nikmatin hadiratnya Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh dengar firman-Nya, kita sungguh-sungguh ngasih pelayanan gitu. Tuhan bukan mau lihat pekerjaan yang kita lakukan, tapi Tuhan mau kita dekat sama Tuhan. Tuhan mau hati kita dekat sama Tuhan. Oke teman-teman, gitu aja sharing dari aku kali ini. Semoga bisa jadi berkat ya buat teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa ingat buat dekat lagi ke Tuhan. Oke deh teman-teman, segitu aja. Semoga bisa memberkati ya. Jangan lupa buat subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan sama video sharing lainnya atau sama video ibadah lainnya ya. Oke deh teman-teman, segitu aja. Thank you, God bless you.